Neraka, neraka, api neraka, babi di neraka. Ada sayup-sayup suara jeritan. Ah, kafir, kafir. Gua harus bahas ini bro, kayak gitu videonya. Bakalan bahas ini dari sisi gua nggak pakai emosian. Bahasnya kayak gimana sih bro, juga jangan dengerinnya seperti emosian gimana bro. Cuman kita mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waduh, apa kabar bro? Dan sehat-sehat semua. Hari ini gue shock banget bro, karena ada dua stand up komedian yang selip lagi ngomongnya, yang nggak dipikirin sampai 2 kali sampai 3 kali posting video, dan ya jadinya dapat imbas yang mereka harus mengundurkan diri dari dunia stand up komedi. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kami dan sebagai konsekuensi juga, ya, mulai hari ini saya Tretan Muslim dan saya Coki Pardede memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan Majelis Lucu Indonesia. kita mundur dari Majelis Lucu Indonesia. dan kita menjelaskan dan memutuskan bahwa mulai hari ini Majelis Lucu Indonesia akan terus berjalan tanpa Coki dan Muslim ya. Tanpa kami berdua. Yes. Itu adalah Coki Pardede sama Tretan Muslim. Oke, gue mau flashback lagi nih ceritanya nih. Jadi mereka itu buat video mengenai babi dan air kurma digabungin, coba masak-masak, dan itu tuh menyinggung dari umat muslim yang ada di Indonesia. Coba kita dengarkan. Neraka, neraka, api neraka, babi di neraka. Masa sih? Iya bro, kayak ada sayup-sayup suara jeritan. Ah, kafir, kafir. Tapi ini daging babi nih, siapa tahu ada yang belum pernah lihat. Tadi gue nonton itu ya, gue shock banget. Gue itu sebelum pulang kerja tadi, dan gue itu mikir-mikir lagi, waduh bener-bener nih, kita itu bener-bener kalau ngomong di depan media atau di depan YouTube atau dimanapun juga harus ada batasan-batasan. Selaku wali Laskar FPI Surabaya melaporkan sebuah akun Instagram yang bernama Tretan Muslim dan Coki Parlevi Reza, Coki Pardede Reza, yang telah menistakan agama Islam. Sekarang kita mau cerita mengenai stand up komedi itu. Oke, gua salah satu orang yang suka banget stand up komedian. Gua denger stand up komedian itu di mana-mana aja. Gua lagi di kantor, gua lagi pulang kerja gitu. Stand up komedian itu adalah sebuah seni, bro. Jadi seni untuk bisa mempertawakan diri lu sendiri, atau bisa mempertawakan kehidupan lu, bisa mentertawakan apa aja gitu. Tapi di sini stand up komedian ada batas-batasannya menurut gua ya. Yang paling gampangnya adalah audiens lu, siapa penonton lu bro. Oke, lu itu nggak bisa ngomong atau nggak bisa berkomedi. Misalnya anak umur 6 tahun, lu komedi mengenai politik lah misalnya, nggak bisa kayak gitu bro. Lu nggak bisa juga komedi sama orang-orang udah dewasa, lu cerita mengenai kayak badut-badutan mana kecil, nggak bisa bro. Ada target audiensnya. Apalagi kalau sekarang itu ngomong di YouTube kayak gini, yang nonton bukan cuma anak kecil, orang tua, dan bisa juga keluarga lu nonton di sana. Jadi memang kita harus ada ya batasan-batasan yang harus kita ketahui kayak gitu. Pertanyaannya, batasan-batasannya itu sebenarnya apa gitu? Ternyata batasan kita itu adalah tingkat keilmuan kita tentang apa yang kita bahas gitu. Jadi lu itu kalau ngertinya A, dan lu itu tahu tentang apa A itu, dan lu itu bisa bahas kayak gitu. Lu itu nggak bisa ngebahas sesuatu yang lu nggak bisa, yang lu itu nggak tahu, yang lu itu tidak menguasainya gitu. Jadi sehingga lu tuh cuman bohong aja, omong kosong, dan cuman nggak ada meaningnya gitu menurut gue ya. Batasannya itu adalah batasan dari audiens lu. Walaupun lu itu buat kayak social experience atau lu kritik atau seperti apa, tapi lu harus tahu siapa audiens lu bro. Batasan lu adalah tingkat kerendahan hati lu. Jadi lu ngomong itu kalau bisa serendah-rendah hati lu kayak seperti apa, bagaimana lu itu melihat lawan bicara lu itu, coba dibalikan kalau itu adalah lu sendiri. Jadi batasannya bisa juga bukan hanya lu itu seperti lu yang diomongin, tapi bisa juga dibilang yang diomongin itu adalah keluarga lu, yang diomongin itu adalah anak lu. Dan dari semua dari pengalaman itu, lu petik lah
pelajaran-pelajaran, ternyata lu itu ngomong seperti ini caranya. Dan ini adalah pembelajaran terus, gak ada henti-hentinya, oke? Imbasnya dari masalah si MLI dari Tretan Muslim sama Coki Pardede itu udah dilaporkan ke polisi. Ya mudah-mudahan lah, gue berpikir ini ya coba jalannya jalan damai aja loh bro. Ya mereka udah ngakui juga mereka masih kurang ilmu dan mereka itu mau belajar lagi. Ya udah, jangan lagi kasih komen-komen hate bro mengenai mereka. Dan ya ini pelajaran buat kita juga lah semuanya. Pertanyaannya lagi banyak kali. Pertanyaannya adalah kebebasan untuk berekspresi itu apa sih sebenarnya? Ada nggak sih takarannya 1, 2, 3 sampai 10 misalnya lu nggak bisa ngomong kayak gini. Jadi kebebasan ekspresi itu adalah kebebasan untuk lu itu bisa mengekspresikan sesuatu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan lu, yang lu bisa mempertanggungjawabkannya buat diri lu sendiri dan buat orang lain, yang tidak menyinggung dengan orang apapun. Dan ini adalah proses pembelajaran. Gue mau cerita sedikit nih mengenai tentang ya kebebasan beragama deh. Oke, waktu gue itu kerja di Brunei Darussalam, di hari Jumat, Brunei Darussalam itu mempunyai seorang sultan yang sangat soleh sekali ya, gue salut banget. Di hari Jumat, semua kantor, semua tempat-tempat umum itu harus wajib tutup. Karena apa? Karena untuk menghargai umat muslim yang untuk pergi sholat Jumat. Dan yang bagi non muslim bisa keluar dari kantor ya terserah mau kemana. Yang penting hari Jumat jam 1 waktu zamannya sholat Jumat itu kita itu kosong di kantor. Ya gitu tuh yang kayak gue hargai dan gue seneng banget seperti itu. Dan berbeda waktu zaman gue itu kerja di Los Angeles. Di Los Angeles sana itu tuh nggak bisa kita itu bilang, wah gue muslim, gue mesti harus pergi sholat Jumat. Gue gak bisa bilang kayak gitu, maksain dengan apa kehendak lu. Lu harus bisa bilang, gue sekarang mau sholat Jumat, gue make jam makan siang gue untuk sholat Jumat. Lu tetap bisa sholat Jumat, tapi sekarang ini adalah jam makan siang lu gitu. Jadi dari pelajaran situ yang gue tangkap adalah dalam menempatkan diri suatu tempat memang kita harus sesuai dengan gimana lingkungan sekitar kita, bagaimana kita beradaptasinya, dan ya jangan sampai menyinggung orang. Jadi ya situ sih yang dapat gua petik dari itu. Thank you so much semuanya. Mungkin ini aja video gua, video unek-unek kok bro. Gua seneng video kayak gini ya, apalagi kayak ngomong langsung lah masih bro sana. Oke, mudah-mudahan ntar bro gue bakalan pulang ke Indonesia, kita bisa ketemuan. Ya ntar gue kabarin lah kalau kita bisa ketemuan ntar ya. Dan thank you so much. Kalau suka sama video gue silahkan subscribe, jadi ntar bisa dapat notification. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.